Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Tentunya baik kan? Nah, masih ketemu lagi nih sama aku, Zulfitriana ID, tentunya di YouTube channel aku dong. Nah, aku tuh lama banget kan gak upload video ataupun buat konten-konten gitu. Nah, kali ini aku kangen banget sama kalian, jadi aku pengen buat konten lagi sama kalian. Biar kalian bisa lihat video aku. Terus aku pengen curhat-curhat gitu sama kalian. Nah, kali ini aku pengen cerita kemana sih kemarin aku sibuk banget sih Kak. Sampai nggak sempet gitu buat YouTube gitu ya. Nah, aku pengen cerita nih sama kalian. Pokoknya jangan sampai kalian skip ya. Oke guys, jadi kemarin itu aku tuh ngurus-ngurus gitu loh guys. Karena aku kan mau nikahan. Jadi bulan bulan apa ya? April itu aku tuh ngurus-ngurus eh, lamaran aku. Terus bulan Mei-nya aku tuh lamaran. Nah, enggak. Bulan April itu aku ngurus-ngurus lamaran aku sekalian tunangan gitu. Nah, buat Mei-nya itu aku ngurus pernikahan. Jadi tuh apa namanya? Cuma jeda 1 bulan. Jadi 1 bulan itu bener-bener fokus banget eh apa mikirin kawannya, pokoknya semua berkas harus bener-bener udah fix banget, udah jadi, udah nggak ada yang kurang-kurang gitu. Jadi aku tuh nggak sempat buat video. Pokoknya 1 bulan full itu aku fokus banget buat ngurusin pernikahan aku. Dan alhamdulillahnya pas kemarin tanggal 21 bulan 5 2021 acara pernikahan aku diselenggarakan dan itu alhamdulillah banget dikasih kemudahan, kelancaran, alhamdulillah banget. Allah tuh ngasih keberkahan banget buat aku. Jadi kayak bener-bener pokoknya lancar semua, alhamdulillah banget, kayak nggak ada kekurangan. Dan emang kalau kita niatnya baik karena Allah pengen cepet halal, pengen cepet terhindar dari hal-hal yang apa ya, yang membuat kita dosa gitu ya, dimudahkan banget tanpa melebihi ekspektasi kita gitu loh guys. Jadi ya aku kemarin itu kayak akad dulu, akad tanggal 21, terus resepsi 23. Jadi tuh kayak alhamdulillah banget dikasih waktu yang pas. Terus kalau misal ditanya kan nggak capek kak kalau akad dulu terus baru resepsi? Biasanya kan akad terus kalian resepsi 1 hari full gitu loh guys. Ya gimana ya, kita tuh udah dikasih waktu yang pas buat nikah, terus dikasih waktu pas, tanggal-tanggal yang pas. Jadi ya kalau misal pun kita capek ya kita harus dinikmati gitu loh. Lagi pula kita tuh capeknya tuh capek bahagia, jadi nggak begitu kerasa juga sih capeknya sebenarnya. Jadi buat kalian yang misalnya disuruh akad dulu, jadwalnya akad dulu baru resepsi, nggak masalah guys. Yang penting kalian udah halal, udah terhindar dari dosa besar. Ya kalian harus disyukuri juga. Kalian bisa dikasih waktu yang pas, di hari yang pas. Pokoknya kalian harus bersyukur banget karena nggak semua orang bisa kayak kita. Dan alhamdulillah sih seneng banget ketika kita udah resmi menjadi seorang istri. Terus kita benar-benar harus berbakti sama suami. Seneng banget. Jadi kalau misal ada yang bilang, kak ngapain sih nikah duluan, nanti aja kali nikahnya, mending seneng-seneng dulu. Enggak guys, jadi nikah itu suatu yang wajib. Allah tuh nggak suka kalau umatnya nggak nikah. Allah itu ciptakan kita juga berpasang-pasangan kan. Nah, ketika kita dikasih waktu yang tepat, meskipun kadang keinginan kita tuh kayak, masa sih aku nikah dulu ataupun gimana, jangan gitu guys. Bismillah aja, milah aja, karena Allah itu pasti ngasih waktu di waktu-waktu yang tepat, di hari-hari yang tepat. Jadi ikutin aja alurnya, yang penting keluarga ridho, saudara ridho semua guys. Dan biasanya itu kenapa sih seseorang tuh lebih suka menikmati masa pacaran dibanding nikah? Karena mungkin satu, mereka takut yang namanya rezeki. Terus kedua, ya gimana kak kalau kita udah nikah ya kita harus fokus dong sama keluarga. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga,
pasti kita nggak bisa menikmati masa pacaran dong. Pasti nanti langsung punya anak gitu loh guys. Banyak banget tau gak sih yang kayak gitu, padahal nikah itu sesuatu yang sangat gimana ya, sesuatu yang sangat baik banget. Dan masalah rezeki ataupun apa itu udah ada yang ngatur gitu loh. Udah tenang aja, yang penting kita yakin sama keputusan kita, keluarga juga mendukung, insya Allah jalan rezeki kita tuh pasti ada, rezeki istri, suami itu pasti ada, apalagi anak, pasti ada. Jadi jangan takut deh, jangan takut kita nggak punya rezeki, karena kita tadinya sama orang tua kita, terus kita kerja sendirian, kita bisa menghasilkan uang, ya nanti tuh ada jalannya sendiri gitu kan guys. Jadi rezeki kita suami istri di belakang itu pasti ngikutin kita. Yang penting kita taat sama Allah, kita sesuai dengan aturan Allah, pasti Allah akan memberikan rezeki itu yang berlimpah untuk kita. Yang penting kita bersyukur aja sama rezeki yang Allah berikan. Nah, terus tadi aku bilang, nanti kalau nggak bisa kerja gimana kak? Kan kalian bisa diskusi, kalian bisa diskusi sama suami kalian, gimana maunya kalian. Jadi itu bukan suatu alasan untuk kalian tidak menikah. Jadi kalian harus benar-benar gimana ya, dipikirin baik-baik, jangan ambil keputusan langsung, gimana sih baiknya gitu. Dan satu lagi kak, tapi kan aku takut kak kalau semisal aku nggak bisa mendapatkan lelaki yang baik hati, yang setia, bla 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 bla. Oke guys, jadi stop kalian mikirin kayak gitu. Semua itu kembali ke diri kalian. Mau kaliannya mau dapat yang gimana gimana itu tergantung kalian. Karena jodoh itu cerminan diri kalian. Kalian baik ataupun sebaliknya ya jodoh kalian akan seperti itu. Jadi kalian tuh nggak perlu bermuluk-muluk gitu loh. Jadi kenapa sih di Islam itu diajarkan hijrah dulu? Karena kalian akan mendapatkan yang baik gitu loh. Jadi kita tuh benar-benar harus hijrah agar kita bisa mendapatkan sesuai yang kita mau gitu. Kadang ada yang bilang gini, kak tapi aku pacaran islami. Oke guys, emang ada pacaran islami, tapi ada yang gak bisa menjalankan pacaran seperti itu.